podcast kreatif, inovatif, dan produktif. Kali ini kita akan ngopi bersama dengan narasumber, yaps, ngobrol pintar tentunya bersama dengan narasumber yang spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah ketua program keahlian AKL yang ada di SMK Ma'arif Bukateja. Mari langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Nugraini SPD. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, harus sehat ya Mbak ya? Iya, harus sehat dong biar anak-anak yang nonton juga semangat tentunya. Nah, pada episode kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu seputar jurusan yang ada di SMK Ma'arif. Nah, tentunya ini kita akan ngobrol tentang program keahlian dari akuntansi ya Bu, akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut pada pertanyaan yang menjurus dengan akuntansi, boleh dong Bu perkenalan dulu biar penonton di rumah tahu. Terima kasih Bu Muti. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugraini Rosita Dewi. Saya di SMK Ma'arif sebagai guru mata pelajaran produktif dan diberi tugas sebagai Kepala Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Oke, terima kasih Bu Dwi. Nah, tentunya jurusan ini juga sudah berdiri sejak lama ya Bu, jurusan akuntansi tersebut. Nah, kapan sih tepatnya jurusan akuntansi ini berdiri dan sudah berapa lama Bu Dwi menjadi kaproli akuntansi? Ya. Untuk akuntansi itu sendiri jurusannya itu sudah berdiri dari sejak tahun 1990. Itu terbilang lama ya. Saya saja dulu masih SMP SD. Kalau nggak salah. Dulu satu-satunya jurusan yang ada di Kecamatan Bukateja sebelum namanya SMK dulu Semea ya. Semea. Itu satu-satunya jurusan akuntansi yang ada di Kecamatan Bukateja gitu. Oke. Berarti sudah berapa lama Bu Dwi menjadi kaproli akuntansi? Untuk saya diberi tugas menjadi kaproli kurang lebih dimulai dari 2012. Ya, 2012 sampai saat ini 2021. Oke, udah lama ya Bu? Kurang lebih 9 tahun ya. Oke, nah kalau boleh tahu juga ada berapa guru dan tenaga pendidik yang ada di jurusan akuntansi yang ada di SMK Ma'arif ini? Untuk guru mata pelajaran produktif itu sendiri di SMK Ma'arif terdapat 4 guru mata pelajaran. Ya, diantaranya ada Bu Siwi Tri Utami SE, kemudian ada Siti Ngatifah SPD, ada Pak Muhammad Sururudin SE, demikian juga dengan saya Dwi Nugraini Rosita Dewi. Oke. Nah, supaya anak-anak tahu nih Bu, bisa dijelaskan sedikit mengenai jurusan akuntansi itu seperti apa dan apa saja yang dipelajari? Untuk jurusan akuntansi ya, sebenarnya kalau kita lihat secara umum untuk jurusan akuntansi itu sendiri merupakan keterampilan ya, keterampilan di mana peserta didik itu dilatih untuk mengelola atau melakukan pencatatan berupa transaksi yang khususnya bersifat finansial atau keuangan ya, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Nah, secara contoh sehari-harinya itu misalnya seorang siswa diberi uang saku kepada dari orang tua ya. Nah, dari situ siswa diminta berpikir, oh bagaimana sih uang saku itu bisa digunakan untuk mencapai apa yang diinginkan dengan target uang yang diberikan. Nah, dari situlah tanpa disadari anak-anak atau peserta didik kita sudah melakukan transaksi keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi, maka dari itu di jurusan akuntansi diperdalam lagi untuk mengelola pencatatan yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Tapi tidak hanya itu, untuk jurusan akuntansi juga membahas tentang adanya perbankan, kemudian membahas tentang perpajakan, kewirausahaan, pokoknya lengkap lah di situ. Sudah jadi satu paket gitu ya Bu. Kayak lengkap banget ya Bu. Iya. Nah, dengar-dengar juga nih Bu, jurusan akuntansi ini kan sudah jarang ditemui ya Bu. Udah jarang ditemui dan di Kecamatan Bukateja ini juga hanya ada di SMK Ma'arif Bukateja.
Nah, kenapa sih bisa demikian, Bu? Terus apakah memang akuntansi itu sulit dan seberapa pentingnya jurusan akuntansi itu? Kalau dikatakan akuntansi itu sulit ditemui ya, sebenarnya tidak sulit ditemui karena untuk jurusan akuntansi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan perbankan dan akuntansi keuangan lembaga. Nah, dari dua jurusan itu, setiap ada SMK baru dalam satu kecamatan itu tidak boleh membuka jurusan yang sama. Jadi mungkin itu terlihat di mana-mana nggak ada jurusan akuntansi ya, yang ada hanya di SMK Mari Bukateja. Nah, sebenarnya itu menjadi peluang sekolah kita agar peserta didik itu ternyata ada satu jurusan nih akuntansi di SMK Mari Bukateja. Itu sebenarnya ketentuannya seperti itu, bukan berarti jarang ditemui gitu ya. Oke. Terus memang pelajaran dari jurusan akuntansi ini sulit atau gimana, Bu? Kalau dibilang susah, untuk akuntansi itu sendiri memang membutuhkan ketelitian ya, kemudian menganalisis dan pemahaman yang tinggi. Namun kalau kita bicara susah atau tidaknya, itu tergantung pada pribadi masing-masing. Relatif gitu ya. Ini sih kelihatannya jawabannya klise ya, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari awal peserta didik kita itu masuk jurusan akuntansi berpandangan bahwa akuntansi itu sulit misalnya, maka dari itu kalau sudah dari awal berpikir seperti itu ya sampai akhir nanti akan merasa sulit. Namun sebaliknya, kalau misalnya kita berpandangan bahwa akuntansi itu asik ya, akuntansi itu bikin penasaran kita ngitung-ngitung gitu. Akuntansi itu banyak duitnya ya meskipun cuma ada di catatan gitu. Nah, dari situ mungkin peserta didik itu bisa memberikan ternyata akuntansi itu tidak sesusah yang ada di pikiran kita. Karena ketika ada kesulitan atau kesusahan, insya Allah kami tim dari guru mata pelajaran produktif siap membantu bagi siswa yang mengalami kesulitan seperti itu. Keren sekali jawabannya, Bu. Dan seberapa penting sih jurusan akuntansi itu, Bu, khususnya untuk kehidupan kita sehari-hari tentunya? Pertanyaannya juga bagus ya, Mbak Muti. Akuntansi itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu jelas digunakan tanpa kita sadari. Mengapa kok itu penting? Penting sekali karena dengan adanya jurusan akuntansi di SMK itu kita dapat memberikan sikap tanggung jawab, kemudian kedisiplinan kepada peserta didik kita, kemudian ketelitian. Kenapa ketelitian? Karena sifatnya dengan keuangan ya, kita harus teliti dengan semua itu. Kemudian melatih mereka berpikir kreatif, karena nanti lulusan dari jurusan akuntansi tidak hanya bekerja saja, namun bisa berwirausaha sendiri seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk kurikulumnya sendiri itu menggunakan kurikulum yang apa, Bu, dalam proses pembelajaran? Untuk kurikulumnya kita masih menggunakan kurikulum EKTSP yang revisi nih ya. Sampai saat ini masih menggunakan itu. Berarti ada berapa mata pelajaran, Bu, yang diajarkan? Untuk mata pelajaran yang diajarkan ada sekitar 12 sampai 15 mata pelajaran. Kira-kira nih yang jadi favorit anak-anak mata pelajaran apa tuh, Bu? Untuk favorit mata pelajaran bagi anak-anak, karena kita lebih mengutamakan ke pembukuan atau pencatatan di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Mungkin karena bagi mereka, setelah saya lulus pengen kerjanya di perusahaan jasa, di perusahaan dagang, atau di perusahaan manufaktur. Jadi kita lebih menekankan di situ. Oke, nah Bu, apa aja sih yang jadi keunggulan dari jurusan akuntansi ini dibandingkan dengan jurusan yang lainnya? Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama keunggulan jurusan akuntansi udah jelas ya, di sini cuma satu-satunya ya. Ya, spesial. Iya, spesial hanya ada di SMK Mari Bukateja. Maka dari itu untuk calon peserta didik baru silahkan jangan ragu-ragu lagi bahwa jurusan akuntansi itu tidak sesulit apa yang kalian bayangkan. Kemudian untuk keunggulan itu sendiri, jurusan akuntansi itu memberikan
apa ya, anak menjadi anak yang disiplin, teratur, kemudian bertanggung jawab, serta memiliki atau mencetak kelulusan yang lebih teliti dalam bekerja, karena setiap pembelajaran kita diwajibkan harus mengerjakan dengan teliti. Itu mungkin dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain, lulusannya jurusan akuntansi itu lebih teliti lagi dalam bekerja. Nah, selain itu juga anak-anak bisa kreatif dalam kegiatan berwirausaha misalnya dibandingkan dengan jurusan lain. Kemudian untuk peluang kerjanya itu lebih fleksibel, lebih luas, karena setiap sektor usaha itu saya rasa semua ada bagian keuangannya ya, dimulai dari sektor usaha kecil, menengah maupun yang besar seperti itu. Lalu berkaitan dengan praktek kerja industri nih Bu, biasanya jurusan akuntansi itu ditempatkan di mana Bu saat prakerin? Untuk penempatan ketika prakerin atau PKL, karena akuntansi itu bidangnya luas, jadi kita tempatkan di tempat-tempat yang sinkron dengan kegiatan akuntansinya. Contohnya ada perbankan, itu di Bank BKK, kemudian di Badan Keuangan, Arsip Daerah, ada di koperasi, kemudian bisa juga di balai desa atau kecamatan. Itu nanti hubungannya dengan mata pelajaran baru yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, di situ ada sendiri. Kemudian selain itu ada di perusahaan-perusahaan atau perseroan terbatas juga ada. Oke, gitu. Nah berarti selama proses pembelajaran ini kan membutuhkan banyak praktek juga ya Bu, praktek berhitung. Nah dengan adanya hal tersebut, kira-kira sarana prasarana yang ada di jurusan akuntansi Buka Teja ini sudah ada apa saja Bu yang kita miliki? Untuk sarana dan prasarana khususnya untuk jurusan akuntansi itu sudah cukup lengkap, terutama untuk manualnya, kebutuhan kalkulator tercukupi dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelengkapan komputerisasi juga tersedia 2 lab. Jadi jangan khawatir ketika nanti praktek masuk ke lab satu anak satu komputer ya. Jadi jangan nggak takut rebutan gitu. Nah, setahu saya nih Bu, lulusan SMK itu kan biasanya banyak yang bekerja di industri atau PT seperti itu. Nah, kalau lulusan dari akuntansi sendiri itu biasanya jadi apa Bu? Lulusannya ya. Karena kita kan punya cita-cita ya Mbak ya. Kalau kita pantau dari kelulusan kelas 3 kemarin dan sebelum-sebelumnya, itu ada beberapa anak yang sekarang sudah bekerja di Bank Muamalat. Itu juga ada lulusan dari SMK. Berarti dari SMK langsung bisa daftar di bank kayak gitu ya Bu? Bank Muamalat. Kemudian ada juga yang ada di perusahaan, itu di staf keuangannya juga ada, tapi dia sambil ikut kuliah. Ya, karena untuk ke jenjang yang lebih tinggi kan harus ikut kuliah juga. Kemudian ada juga yang menjadi kasir di swalayan atau minimarket juga ada itu. Oke, nah biasanya mereka itu cari pekerjaan sendiri atau memang dari sekolah sudah disalurkan Bu? Kalau dari sekolah sudah ada PKK-nya, tapi kebanyakan mereka mencari sendiri, sebagian juga ada yang lewat PKK seperti itu. Oke, nah bisa diceritakan juga sedikit nih Bu, lulusan dari akuntansi SMK Ma'arif Buka Teja yang sudah terserap di dunia industri atau mungkin yang sudah kuliah atau bahkan yang ada yang sudah sukses membuka usaha supaya bisa memotivasi adik-adik di rumah biar tambah semangat lagi belajarnya nih. Ya. Saya punya cerita untuk alumni dari SMK Ma'arif Buka Teja. Ada beberapa anak lah yang sudah sukses, mungkin jauh lebih sukses dari gurunya ya dari saya. Mereka sudah bekerja di perusahaan, khususnya di staf keuangan. Ternyata mereka baru menyadari, oh Bu, apa yang dipelajari di SMK ternyata di kenyataannya itu ada yang seperti itu, baik komputerisasi maupun manualnya. Karena untuk belajar akuntansi itu dasarnya harus tahu. Jadi nanti ke perusahaan atau bekerja di dunia usaha jadi lebih paham lagi. Kemudian ada juga yang bekerja menjadi tadi di bank muamalat ya, menjadi teller. Di situ juga ada
karena dia dari SMK juga sudah teliti, sudah pinter, jadi sampai sekarang dia masih bekerja di BNT. Selain yang lainnya juga saya rasa yang belum kita ketahui semuanya itu sudah bekerja di perusahaan-perusahaan atau yang lainnya. Oke, berarti banyak melahirkan anak-anak yang sukses ya Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk closing nih Bu, harapan Ibu untuk SMK Ma'arif Bukateja ini seperti apa ke depannya? Ya, untuk harapannya ke depan, saya harap SMK Ma'arif bisa meluluskan atau mencetak peserta didik yang bisa kompeten dalam bidangnya, terutama akuntansi, bisa menjadi seorang akuntan, ya, seorang akuntan di perusahaan atau dimanapun. Kemudian untuk SMK Ma'arif sendiri itu mempunyai murid yang lebih banyak lagi, terutama masuk ke dalam jurusan akuntansi. Maka dari itu, dari obrolan ini saya berharap kepada peserta didik semuanya, ketika besok sudah lulus dari SMP, MTS, kalian gak usah bingung-bingung lagi bahwa akuntansi itu tidak semenakutkan, tidak sulit atau tidak sesusah apa yang kalian pikirkan, seperti itu. Oke, tambah lagi nih guru-gurunya berkompeten semua. Sama tentunya ya Bu, gak galak-galak ya. Sabar nih ngajarin muridnya. Oke, gimana nih anak-anak, asik kan ngopi kita kali ini? Pasti kalian sudah banyak mendapatkan informasi seputar akuntansi dari Ibu Dwi tadi. Dan buat kalian yang sudah stay di channel YouTube SMK Ma'arif Bukateja, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.